Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan rahmatnya lah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, meskipun hanya secara virtual saja. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, saat ini kita sedang melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Berpuasa di tahun ini sangatlah istimewa, karena di tahun ini pandemi COVID-19 sedang merajalela. Oleh karena itu, berpuasa di tahun ini tidak hanya menahan dari lapar dan haus saja, tapi menahan dari segala hawa nafsu yang membatalkan puasa, seperti menahan dari emosi, menahan dari perkataan buruk, serta menahan niat untuk pergi keluar rumah karena pandemi ini. Berpuasa adalah suatu kewajiban, sebagaimana hal itu dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa juga memiliki hikmah. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, kita akan menjadi lebih disiplin. Selama sebulan penuh, kita dibiasakan untuk berdisiplin ketika hendak buka puasa ataupun untuk sahur, ataupun jika kita beribadah. Secara tidak langsung, hal itu membawakan kita dampak positif, yaitu kita menjadi disiplin. Jika kita tidak terbiasa untuk disiplin, maka kita sendiri yang akan merugi. Contoh disiplin adalah disiplin dalam menaati peraturan di sekolah ataupun di masyarakat, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin saat ingin sekolah. Yang kedua, jasmani kita akan lebih sehat. Selama 11 bulan lainnya, sistem pencernaan kita sudah bekerja dengan sangat baik. Mereka bekerja dengan sangat keras untuk mencerna makanan dalam diri kita. Di bulan Ramadan kali inilah kita mengistirahatkan mereka dengan berpuasa. Kita tidak terlalu mencerna banyak makanan ataupun minuman, sehingga sistem pencernaan kita memiliki waktu untuk beristirahat. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk berempati dan bersyukur. Kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati, meskipun sebagian besar orang di sana sangat susah untuk berempati ataupun tidak bisa berempati sama sekali. Di saat Ramadan kali inilah kita dituntut untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya seperti merasakan apa yang lapar orang lain rasakan. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Kita juga merasakan hal seperti itu sekarang. Jika kita yang di rumah saja sudah lemas, tidak berdaya, apalagi orang tua kita yang sedang bekerja, apalagi orang tua mereka yang sedang bekerja di lapangan, pedagang keliling, ojek online, atau pemulung. Bayangkan bagaimana mereka bekerja di bawah terik matahari dengan keadaan menahan lapar dan haus dalam berpuasa. Kita seharusnya bersyukur bisa makan, minum, dan mempunyai tempat tinggal yang layak
dan nyaman. Yang keempat, mengontrol emosi dalam diri kita. Puasa juga mengajarkan kita untuk menahan emosi. Bayangkan jika ada suatu kebohongan yang tersebar di antara kita. Bahkan jika kita ikut tersulut emosi, maka kita sendiri yang akan rugi. Banyak terjadi perkelahian di sekitar kita hanya karena kebohongan tersebut. Sebagai generasi muda, penerus bangsa nanti, kita harus bijaksana agar kita tidak termakan emosi oleh sesuatu yang bohong. Yang kelima, menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Di bulan Ramadan, ada satu malam yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam tersebut setara dengan 1000 bulan atau 84 tahun. Di malam tersebut, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain turun untuk mengatur segala urusan di bumi sampai waktu fajar tiba. Kita harusnya memanfaatkan momen ini untuk bertaubat, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah akan dilipat gandakan pahalanya. Jangankan untuk beribadah, tidur orang yang berpuasa pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan karena itulah kita tidur-tiduran di dalam rumah, bermain handphone seharian. Kita sebagai generasi muda tetap bisa belajar banyak hal meskipun di rumah saja. Bisa baca buku, bisa tadarus Al-Quran, ataupun ibadah lainnya. Semoga saat Ramadan berakhir, kita semua kembali suci, seperti bayi yang baru lahir. Amin. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.